tema yang kamu kuasai. Baik. Saya akan bertanya. Boleh? Temanya bertanya, Gurunda. Temanya Kristen bertanya. Loh, gini kan, kita ini datang di kandangnya para muslim-muslim. Lah wajar lah kalau kita bertanya kan. Artinya kita datang bertamu ini. Boleh kan? Kecuali kalau kamu datang di kandangnya Kristen, berarti kalian yang bertanya di tempatnya orang Kristen kan begitu. Sama saja, ya kan? Enggak, saya sering ke sana, saya yang ditanya. Ya, silakan, temanya Kristen bertanya. Silakan. Oke, baik. Menurut kitab Musnad Ahmad 5364 bahwa batu Hajar Aswad bisa menghapus dosa sehabis-habisnya. Bisa dijelaskan kok, batu itu bisa menghapus dosa? Iya, baik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Cakupan hadis itu menjelaskan bahwasanya tidak termaktub di dalam narasinya batu itu menghapuskan dosa, nggak ada. Tapi di situ barang siapa yang melakukan pekerjaan apa itu? Menyentuh. Jadi ada situasi di mana orang berusaha menyentuh batu penjuru tersebut. Saya di Indonesia korbankan harta, korbankan waktu, korbankan ilmu untuk menempuh perjalanan jauh demi untuk mengusap batu itu. Bukan batu itu yang menghapuskan dosa saya, tapi keridaan yang saya imani berdasarkan apa yang dicontohkan oleh Nabi saya. Perjuangan saya menuju ke sana, itulah yang menghapuskan dosa-dosa saya. Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quranul Karim kemudian menjelaskan di dalam Al-Quran surah At-Taghabun. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam ayat ini dengan sangat jelas dan terinci. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wa may yu'min billah wa ya'mal salihah dan berbuat saleh. Apa berbuat saleh? Berbuat kebajikan. Apa berbuat kebajikan? Berbuat ketundukan jasad dan hati menuju apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dicontohkan Nabi Muhammad itu menyentuh batu Hajar Aswad itu adalah contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad, sehingga sahabatnya berkata, andai saja aku tidak melihat engkau wahai nabiku menyentuhnya, batu yang tidak memberikan manfaat ini tidak akan aku sentuh. Itu bukan menyentuh bang, semua itu mencium. Umar bin Khattab tidak melihat si Muhammad mencium batu itu, dia tidak akan percaya. Jangan pakai si, sopan dikit kau manggil nabi aku. Gurunda Suma, bukan si Suma ya, Gurunda Suma. Itu. Jadi gitu saudara ya. Jadi pada pokok yang harus saya sampaikan kepada saudara adalah bukan batunya yang menghapuskan dosa. Tidak ada dalilnya. Coba Anda baca pelan-pelan. Nggak apa-apa baca terjemahan, nggak apa-apa. Baca terjemahan Ahmad 5364. Silakan Anda baca. Musnad Ahmad, silakan Anda baca. Pelan-pelan tapi bacanya, pelan-pelan. Sampai saraf-saraf otak Anda itu bisa nangkap kata demi kata dalam terjemahan hadis itu. Silakan. Kami ingin mendengarkan, silakan. Anda bacakan kepada kami, silakan. Musnad Ahmad, barang siapa mencium batu Hajar Aswad, niscaya dosanya akan dihapus sehabis-habisnya. Percayalah. Nah, sekarang tunjukkan kepada saya dalilnya Hajar Aswad menghapus dosa. Boleh? Musnad Ahmad 5364. Gitu, Bang. Coba Anda bacakan. Barang siapa mencium barang siapa mencium. Tidak dikatakan bahwa Hajar Aswad itu menghapus dosa.
mencium, barang siapa mencium batu itu menghapus mencium. dosa bang. Yes, Guna dalil yang mencium. saya minta, Dengar dulu, di Bang. mana Guna dari dalilnya mencium batu untuk itu menghapus. yang menghapus dosa? Iya, guna dari mencium batu menghapus dosa. Makanya banyak yang sampai sekarang berusaha Yang saya untuk tanya, mencium batunya batu yang itu menghapus loh. dosa, dalilnya di mana? kawan? Padahal batu itu sudah pernah ada di India. Saya ulang lagi pertanyaan saya ya. Dalil batunya yang menghapus dosa itu di mana? Di dalam kitab Musnad Ahmad. Nggak ada tertulis batu menghapus dosa di situ, nggak ada. Musnad Ahmad 5364. Di situ dijelaskan mencium batu sama dengan menghapus dosa sehabis-habisnya. Percaya. Iya, yang saya tanya, batu menghapus Itu. dosa di mana dalilnya? Itu dalilnya Bang Sur, masuk dibacakan. Hah? Lah, gimana sih masa tidak mengimani kitab sendiri? Astagfirullahaladzim. Yang saya tanya, dalilnya batu menghapus dosa itu di mana? Iya, itu kan di sini tertulis barang siapa mencium. Jadi kalau mencium batu berarti batu itu berkuasa menghapuskan dosa. Ya, sama halnya ketika saya berkata, barang siapa mengangkat batu ini, maka dia akan mendapatkan duit sebanyak-banyaknya. Pertanyaan saya, beda analogi. pertanyaan saya, yang mendatangkan duit itu batunya atau pekerjaannya? Beda analogi Bang Suma. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Itu menunjukkan bahwa benda mati yang menghapuskan dosa. Jadi kalau misalkan Bang Suma nggak nyampe, saudara, otak nggak nyampe. Lanjut guru dah. Allahu Akbar, Masya Allah. Batunya yang menghapus, bukan bagaimana abang mengangkatnya, tapi batunya yang menghapus Bang. Di mana tertulis batunya menghapus? Sedangkan diterangkan di sana, inna mashar ruknil yamani war ruknil aswadi yahutul hataya hatta. Mencium rukun yamani dan rukun aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Mencium. Jadi Mencium. kalau kamu mencium, berarti batu akan menghapusnya. Di mana tertulis batunya yang menghapuskan dosa? Batunya. Di mana di situ? Bang, itu sebab kamu mencium itu sebab akibatnya. Baca dulu Bang. baik-baik tuyul. dalilnya sudah sangat Dijelaskan. jelas loh. Aduh, dasar kau tuyul cotan tenggiri ya. Terus yang mau menghapus siapa? Menciumnya? Kan tidak mungkin. Loh, ini perintah, ini perbuatan. Ini perbuatan. Innal mashar ruknil yamani. Coba di mana batu menghapus dosa di situ? Coba. Ah, itu ada. Di mana ini batunya? Mencium rukun yamani dan rukun aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Mana begitu? Saya belum bisa menangkap saudara. Saya belum bisa menangkap tuduhan saudara. Boleh tidak Anda memberikan refleksi terhadap pernyataan saya? Tetapi seorang daripada serafim terbang mendapati aku, di tangannya ada batu bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Dia menyentuhkan kepada mulutku serta berkata, lihat, ini batu telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Batu menyentuh bibir dan dosa dihapus dan dosa diampuni. Pertanyaan saya, yang menghapus di sini batunya, batu baranya, atau pekerjaan menciumnya? Silakan. Justru penyebab batu menghapus dosa karena kamu mencium. Oh, berarti ini tentang hubungan sebab akibat. Jadi Oke. iya, Oke. karena kamu mencium, batu menghapusnya. Berarti Bang gini. Suma mencium, maka batu menghapus. Itu muncul tuh, itu. Yesaya 6 boleh Anda baca? Saudara, Yesaya 6, dia menyentuhkan kepada mulutku serta berkata, lihat, batu ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu dihapus dan dosamu telah diampuni. Pertanyaan saya, apakah batu bara yang menyentuh bibir orang ini yang menghapus dosa orang tersebut? Silakan. Mau aku datang besok. Ini Pelangga pelongo. saya belum membahas tai sapi ya kawan.
Syukran, Ukhti Mila, Bunda Mila. Ini saya belum membahas tai sapi nih. Kalau Anda mendudukkan Hajar Aswad sebagai penebus dosa, maka saya boleh mendudukkan tai sapi sebagai penebus dosa. Karena di situ jelas, bakarlah tainya. Itulah korban penebus dosa. Itulah katanya. Jadi yang menghapus dosamu tai sapi gitu. Atau mati pekerjaan membakar tai sapi itu. Bukan salah Bang Suma, itu bukan bermakna Oh, kalau batu itu bukan. batu bukan batu hitam itu yang dimaksud sampai sekarang, makanya Siapa sampai bilang sekarang, ini berbicara orang batu? Coba Anda berbondong-bondong. dibesarin lagi saudara. Sana berkeliling Dibesarin kota. lagi saudara. Terus Dibesarin. batu, Bang. Yesaya Coba. 6 nomor 6. Bang Suma, Mundur Bang Suma. satu data. Bang, Sabar, coba Bang, Kita berpikir, bukan mau Bang. mencari menang Bagaimana- kalah, kita memberikan edukasi ilmu Iya. pada Coba pada Bang, yang bagaimana menyimak kita. bagaimana seluruh dunia datang untuk mencium batu yang Batu ada di sana, penjuru, Bang? batu penjuru. Berapa banyak- Alhamdulillah, masya Allah. Berapa Batu penjuru, banyak Masya Allah. air liur yang tergabung di situ, Bang? Air liur, bibir. Nah ini kalau sudah begini ini sudah jatuhnya ke penistaan ini. Enggak, Bang. Ini penghujat. Yesaya Penghujat 6. ini Gurunda. Iya, Yesaya 6 nomor 6. Tetapi seorang dari serafim itu terbang mendapati aku, di tangannya ada batu bara. Dalam bahasa Ibrani disebut risfah. Risfah itu artinya lantai batu. Lantai yang terbuat dari batu. Risfah dalam bahasa Ibrani. Tuh. Tetapi seorang daripada serafim terbang mendapatkan aku, di tangannya ada risfah, batu yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Jadi batu dibawa oleh serafim ini malaikat untuk dibawa menyentuh bibir orang tersebut. Dan setelah menyentuh bibirnya, dosanya dihapuskan kemudian. Pertanyaan saya, syukran sahabatku. Pertanyaan saya, apakah batu ini yang menghapuskan dosa orang tersebut, batu bara ini, risfa ini yang menghapuskan, atau perbuatannya mencium batu itu yang menghapuskan? Itu Silakan. bayang-bayang Kristus, Bang, bukan batu seperti batu benda mati yang kamu maksud. Baru. Banyalah sangkau Itu cotan, bayang-bayang banyak kalah Kristus. sangkau. Oke. Berarti Yesus Anda katakan bayang-bayang Itu bayang-bayang Kristus. berarti batu bara ini bayang-bayang bukan Kristus. batunya yang Oke. menghapus, tapi Dinda Alfi boleh tunjukkan Keluaran 29 yang, nomor 14. yang diibaratkan sebagai batu bara, batu Oke, yang bayang-bayang. Ya, diam Oke. dulu, tuyul, tuyul, Oke, diam dulu, diam berarti dulu, itu tuyul. bayang-bayang, kita hargai. Batu bara tadi itu adalah bayang-bayang. bukan, Oke. bukan seperti itu. Keluaran 29 Tidak seperti nomor itu, 14. Bang. Baik, Yang saudara. Keluaran 29:14 ya. Iya, baik kita hargai. Enggak apa-apa. Iya. Jadi batu tadi Dibacakan dulu. bayang-bayang. Sekarang ini bukan ini, saya baca ya. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan taiknya harus kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Itulah korban penghapus dosa. Korban penghapus dosa di sini adalah tai sapi. Pertanyaan saya, ini juga bayang-bayang Yesus? Mohon maaf, Iya, saya bertanya. Bang, itu bayang-bayang tentang penghapus dosa, Bang. Ini bayang-bayang tentang Yesus. Jadi tai Iya. sapi ini bayang-bayang untuk Yesus. Iya, bayang-bayang tentang korban penghapus dosa, Bang. Enggak. Pertanyaan saya, tai sapi ini bayang-bayang untuk Yesus. Bang, nggak gitu, Bang. Darah anak domba, Bang. Ini sapi bukan domba. Darah anak domba. Tadi batu bayang-bayang Yesus. Ini tai sapi bukan? Maaf, saudara-saudara Kristen di bawah. Pilih Maaf. saja. Gini Gerunda. Iya. Kamu pilih saja mau cium batu atau cium api. Itu, silakan. Berarti kan Kau pilih berarti saja. kalian berarti cium kalian batu atau mengamini bahwa kalian cium cium batu ya. Bukan, Iya, kau kita pilih. mengembalikan begini saudara. Itu dia Kalau- sendiri mau cium batu atau apa? Saudara gini. Kasih. Tadi di Yesaya Bang, 6 nomor Bang Suma, 7 persis jaga seperti teman-temannya, apa yang dilakoni kami umat Islam hari ini. Kemudian kami memahami Keluaran 29 nomor 14 tidak begitu. Bukan tai sapinya yang menghapus dosa. Yang sudah konfirmasi bahwa kalian itu mencium batu, Bang. Itu tadi. Jadi Keluaran 29 nomor 14 tidak kami pahami bahwasanya tai sapi inilah yang menghapus dosa. Tapi kami paham bahwasanya pekerjaan
pekerjaan, berkurban, mengambil sapi, kulit, dagingnya dan juga eeknya dibakar. Upaya itulah yang menghapus dosa, bukan tai sapinya, bukan kulitnya, bukan dagingnya. Itu yang kami pahami. Begitu juga ketika berbicara mengenai Hajar Aswad, bukan batunya yang menghapus dosa. Batunya yang menghapus. Justru itu batunya yang menghapus, Bang. Coba Dalilnya boleh tunjukkan tadi di mana batu menghapus dosa? Nggak ada. Nggak ada di situ. Oke, saya ada tunjukkan dalil. lagi. Saya buka tunjukkan Bukhari lagi. 1494, Bang. Bukhari 14. Nggak ada batu menghapus dosa di Coba situ. Nggak buka. ada. Di mana ini ada batunya, mohon izin. Ya silakan coba tunjukkan di situ. Di mana ini? Di sini. Tidak ada batu di sini. Saya bacakan ya. Mencium rukun Yamani dan rukun Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Mana batunya? Bahkan Coba di buka dalam bahasa batunya. Arabnya Oke, juga, baik. di Coba sini, buka di dalam bahasa Arab. 1494. Coba buka, Bang. Di dalam Bukhari bahasa Arabnya 1494. juga tidak ada batunya di sini. Bahasa batunya. Coba, Jadi coba. mencium. Ya. Gimana? Mencium rukun Yamani dan rukun Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Kalau di Keluaran 29, tai sapi loh tertulis di situ. Tertulis. Bungkus sapinya dibungkus. Jadi Kalau saya nggak rasa mau udah bakar, ya. bungkus. Saya rasa udah. Nah sekarang kita lanjutkan, kita tinggalkan ini. Sekarang yang menghapus dosa di Kristen itu siapa? Saudara, Paulus. yang menghapus dosa di Kristen itu siapa, Bang? Yang nebus dosa Kristen siapa? Saya serius nanya loh. Kalau kami kan jelas puasa, sholat sunat, buang duri di jalan, beri salam, senyum kepada orang, itu semua penggugur dosa kan ya. Nah saya boleh bertanyakan kepada saudara, kalau di Kristen yang menebus atau menghapus dosa Kristen itu siapa, Bang? Bom paman. Allah di dalam Yesus Kristus. Dengan cara apa, Bang? Kalau kami kan mencium tadi. Oh, kalau kamu percaya mengiman Kristus. Enggak, saya bertanya Iya, kepada kamu akan saudara, tebus. bagaimana cara di Kristen itu dosa dihapuskan? Ya, kamu harus percaya. Dengan cara kamu percaya di sini artinya mengimani Ya, sungguh-sungguh bahwa oke. Yesus itu Bahwa- Tuhan dan Allah. Maka Di dia mana akan itu menjadi juru tertulis, Bang? selamatmu, begitu. Di mana percaya Yesus Tuhan dan Allah, maka dosa akan dihapuskan. Itu tertulis di mana, saudara? Kami butuh dalil. Karena jarak Anda dengan Yesus itu 2000 tahun lebih. Kami nggak mau percaya begitu aja. Tolong kasih dalil di mana dikatakan siapa yang percaya Yesus itu adalah Allah, Yesus adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Itu tertulis di mana, kawan? Serius nanya ini, serius nanya. Umat Islam penasaran. Silakan. Jawab Karisteng jawab. Kartu kuning. Narasumber Kristen, kartu kuning. Tidak bisa menjawab. Ayo, Pingsan paman. kartu kuning. Pingsan. Narasumber Kristen, tolong yang di bawah, kawan-kawan Kristen silakan dijemput. Narasumber Kristen satu ini ternyata sudah tidak bernapas lagi. Kartu kuning. Saya bukan mau ngajarin ya teman, khususnya kepada saudara Refael. Ungkapan beliau sebelum beliau kabur tadi itu kalaupun ada tertera paling di mana itu ya, di Roma 10 nomor 9 nomor 10. Tapi itu kan Paulus punya merek. Sedangkan cara menghapus dosa yang Yesus ajarkan itu pertama kisah 3:19, kisah 17 nomor 30, kisah 8:22. Kemudian ada juga di dalam 2 Timotius 2, ada juga Wahyu 2, ada juga Lukas 5, Matius 3, yang terkait dengan
perintah untuk bertobat. Sekali lagi, untuk menghapus dosa, Yesus bahkan Bible memerintahkan untuk bertobat. Kisah 3 nomor 19, maka bertobatlah dan bertobatlah kepada Tuhan agar dosa-dosa kamu dapat dihapuskan. Jadi tidak ada seperti yang diuraikan tadi oleh saudara kita tuh. Kisah 17 nomor 30, zaman kejahiliaan yang diabaikan oleh Allah, tetapi sekarang Dia memerintahkan semua orang di mana-mana untuk bertobat. Ya, jadi bertobat ya. Jika mungkin niat hatimu dapat diampuni. Yesus menjawab mereka, orang-orang yang sehat tidak memerlukan tabib. Orang-orang yang sehat tidak memerlukan tabib, melainkan mereka yang sakit. Saya tidak dapat untuk memanggil orang yang benar, tetapi orang berdosa untuk bertobat. Bertobat. Jadi Yesus itu memerintahkan bertobat, bukan meneladani mati menebus dosa. Itu doktrin yang muncul belakangan. Jadi perintah yang muncul. Iya, silakan. Ya, lanjut Guru, lanjut. Sedikit lagi saudaraku ya. Jadi Matius 3:2, bertobatlah. Perintah Yesus itu bertobatlah. Andai saja mengimani Yesus mati di atas pohon itu menebus dosa, dalam ajaran Yesus akan terhapus dosanya dengan percaya bahwa saya mati menebus dosa kalian. Tapi justru cakupan pengajaran Yesus, bertobatlah, 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 bertobatlah. Masya Allah. Sedangkan ajaran muncul nebus dosa itu belakangan datangnya. Silakan, silakan. Makasih. Mohon izin Guru dan Guru yang lain. Selamat siang Bang Cikado. Ini dari Muslim atau dari Kristen? Bang Cikado monitor. Oh iya, ini. Salam kenal Bang. Iya, salam kenal. Terima kasih atas sumbernya ya. Tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa takdim saya. Iya, Bang Cikado mohon izin ya. Salat buat teman kita ya. 4 hari yang lalu hujan-hujan di gunung kencang kali. Masya Allah. Dan satu Makassar ini boleh dibilang mungkin pancaroba kali ya. Hujan deras berjam-jam, tiba-tiba terik dia. Sehingga pancaroba ya, benar-benar. Pancaroba Gurunda. Syafaqillah Gurunda. Kasih. Ya, selamat Jakanto siang, monitor. Kakak. Muslim Kristen. Masih muter di Jakanto. saya. Masih muter di saya. Masih muter. Masuk. Masih loading. Duduk di sini. Mas ya? Kalau di tempat tuh saya lihat sudah ini. Nah, turun. Ya buat teman-teman Kristen yang dibawa ini ya, kita tidak tahu mana Muslim mana Kristen. Buat teman-teman Ikhwan Fillah untuk bantu tab-tabnya. Ini ada Hongfai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang Hong, mohon izin apa? Mau langsung turun belum? Wih, saya Muslim saya. Saya turun Muslim. aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Ardiansa. Enggak, saya cuman kangen aja sama suaranya Bang. Cuma saya ingin nyapa guru saya dulu karena Iya. ya begitu aja lah. Intinya saya pastikan lagi dia. lo enggak benar. Kita bisa pastikan gurunda kita dalam keadaan sehat meskipun agak sedikit batuk ya gurunda ya. Allah. Amin. Ya, batuk Allahumma juga. amin. Amin amin Ya, ya. syafaqallah gurunda Allahumma rabbanas asbil ba'sa isyu anta syafi la shifa ila shifa'uk shifa'ana yughadiru saqama. Saya izin turun gurunda, saya izin nyimak di bawah. Semoga teman-teman Oten ada yang banyak naik di sini. Izin gurunda, yuk Ustadz Miftah, Ustadz Alif, semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan follow-follow ya teman-teman Ikhwan Fillah. Nanti kalau ada yang berat-berat naikkan beliau. Iya. Iya, beliau master of data juga itu.
Iya, makanya. Nanti kalau ada lagi mau naik turunkan saya Ustaz. Oke, siap. Ya, siap. Gimana den ro pak bicaranya ro? Insya Allah. Ya, nanti tinggal lihat lokasi aja. Lanjut. Ya Bang Efrahim, izin Gurunda. Bang Efrahim monitor, Bang Efrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang Suma sakit kah Bang Suma itu? Masa bolo flu. Iya, turunkan saja Bang. Oh iya, terima kasih. Orang Jepang bilang flu. Iya. Iya. Semoga Bang Suma cepat sembuh ya. Semoga Bang Suma cepat sehat-sehat. Iya. Amin Allahumma amin. Barakallah. Saya rindu dengan Bang Suma juga ini. Masya Allah, makasih. Iya. Sehat juga lah ya. Iya, turunkan aja. Turunkan aja saya. Terima kasih Iya. supportnya Aki. Salam buat keluarga juga ya. Iya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Febri monitor, Bang Febri. Bang Febri monitor. Ya nggak usah. Darulan monitor Bang. Lah, assalamualaikum. Ya waalaikumsalam. Ya gimana Bang? Ada yang mau disampaikan Bang? Iya, sudah lama saya mau masuk tapi tidak bisa. Monitor dari Kalimantan Timur. Iya, siap. Terima kasih Ada yang mau sudah disampaikan menaikkannya. Abang kok? Baik, siap. Cuma saya hello aja nah untuk Oke. guru kita. Iya. Baik. Makasih Abang Darulan, Masya Allah. Insya Allah kita selalu berada di atas karena memang kita teratas. Amin. Alhamdulillah. Ya, gitu aja dah. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi. Pagi. Ya Bang Bronson pagi. Gini ya, aku di komentar dikit ya. Tadi aku dengerin semua omongan di Komal tuh. Boleh? Silakan Bang, silakan. Jadi gini ya, Silakan Abang. Tuhan Alkitab itu Maha Pencipta. Kemudian dia menciptakan juga malaikat. Malaikat ada yang jatuh karena ingin menyamai Yahweh yang Maha Kuasa dan Maha Pencipta. Maka Yahweh melemparkan setan dalam iblis dan neraka. 2 Petrus ayat 4 ya. Lah, kemudian 600 tahun setelah Yesus naik surga, muncul Allah dari Mekah. Dia kemudian menyatakan diri sebagai pencipta dan dia kakinya di neraka. Dan utusannya itu Jibril dalam gua. Jadi gitulah. Maka yang di neraka itu melawan yang di surga. Yang di neraka itu melawan yang bertata di surga. Itu. Jadi kalau Anda ingin tahu, itu aja. Ya udah Jadi, cukup. karena Ya, dari oke, itu oke. maka Anda Baik, semua sudah. melawan Alkitab Yahweh. Anda semua melawan Alkitab Yahweh dan melawan Yesus putra Yahweh atau putra Bapa. Ya udah Bang, Jadi yang udah sip menjadi udah perdebatan paham. intinya memang itu. Ini namanya Alkitab, nama firman ya. Kitab firman itu hanya dari yang berada di surga, bukan yang kakek di neraka. Kalau kakek di neraka Iya udah Pak, udah menentang udah dipahami, udah dipahami. Silakan Gurunda. Iya baik. Kalau kita berbicara mengenai materi yang saudara sajikan ini, bahwa kaki Tuhan ada di neraka, lalu bagaimana dengan Tuhan yang justru terbuat atau badannya penuh dengan api? Itu dulu. Jelas ya. Jadi itu, kalau Tuhan Alkitab itu memberi keselamatan, sebaliknya Allah yang kaki di neraka memberi ketentuan mendatangi neraka. Itu kalau Anda baca Allah di neraka itu, di kaki di neraka itu Ngomong apa ini bisa Pak? juga buktikan. Pelan-pelan Pak, pelan-pelan. Apa Gini. yang mau ditanyakan? Bukan, Apa yang mau kan ditanyakan gini. Pak? Apa pelan-pelan Aku aja? tanyakan, kapan Allah bisa mengeluarkan kaki di neraka? Tidak ada satupun ayat yang menyatakan itu. Kenapa? Karena Tuhan Alkitab menciptakan neraka itu untuk menghukum iblis yang ingin menyamai dia. Dan yang di neraka menurut Alkitab adalah makhluk yang nggak bisa keluar dari neraka. Itu.
Jadi aku tanya Oke, sudah kapan? cukup. Oke, paham. Oke, udah. Ngomong apa kau ini? Setahu Silakan, Gurunda. saudara, mana beliau? Dia turun, beliau? dia turun, Gurunda. Dia turun, Gurunda. Oh, kamu. Dia turun dia. Iya. Dia memahami, silakan, Guru. saudara itu memahami Tuhan kita itu makhluk. Dia mau mempersamakan Tuhan kita dengan Tuhannya. Pertanyaan saya ini pertanyaan sederhana aja sih. Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu. Apakah neraka ini berefek terhadap hakikat Allah? Berefek enggak terhadap hakikat Allah akan neraka? Apakah Allah itu makhluk sehingga dia kepanasan, sehingga ia kedinginan? Sudah pasti enggak kan, teman-teman? Laisa kamislihi syai'. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Itu satu. Bagaimana dengan sebaliknya? Anak manusia, roh bertanduk 7 bermata 7, kemudian berada di dalam api. Terbakar enggak? Terbakar enggak? Ya, terbakar. Terbakar. Jadi pandangan saudara kita Kristen tadi, dia seakan-akan menyatakan Tuhan kita itu makhluk, sama seperti dengan Tuhannya. Jadi kalau makhluk itu kakinya di neraka ya terbakar. Kaki di neraka itu maksudnya kuasanya. Kaki itu kuasa. Sebagaimana tangan itu kuasa. Kaki memijak neraka, artinya neraka itu diinjak. Allah berkuasa terhadap neraka. Allah berkuasa terhadap makhluknya. Bukan dalam pemahaman mereka bahwa Allah itu kakinya di neraka, artinya dia masuk neraka. Emang manusia? Nah, cuman kita nggak diberi ruang untuk menjelaskan. Tiba-tiba dia pergi, hanya mau menghujat, habis itu pergi. Jadi kalau kita mau berbicara mengenai hakikat yang disembah oleh umat Islam, orang Kristen juga harus memahami bahwa umat Islam itu menyembah bukan makhluk yang disembah oleh umat Islam, tapi Khalik, pencipta langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi berkuasa atas segala-galanya. Berkuasa atas neraka, berkuasa atas surga, berkuasa atas segala-galanya, karena dia maha kuasa. Nah, beda kalau manusia yang keluar dari rahim, habis itu ditaruh di neraka, ya mutung, hangus dia. Jadi bagaimana penjelasannya itu Bang Sumakat? Saya pernah dengar itu kursi roda yang rodanya menyala-nyala. Nah itu. Kalau di dalam kalau di dalam kitab Daniel diterangkan kemudian bagaimana kursi roda api, Daniel 7 nomor 9. Itu bagaimana itu ya? Aku melihat tahta diletakkan duduk dan yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-roda dari api yang berkobar-kobar. Itu apa itu kira-kira teman-teman? Di neraka lah. Apa itu? Bahaya ini. Bahaya kalau ada sembahan duduk di kursi roda yang rodanya api. Bagaimana itu teman-teman menjelaskan itu? Berarti di neraka itu Bang ya? Kalau identik neraka itu api kan? Iya, neraka identik dengan api, pasti.
Ya karena di akhirat itu kan pilihannya dua ya kan Gurunda. Kalau tidak ada api ya kalau misalkan bukan surga kan berarti yang api itu kan neraka kan, berarti di neraka api itu kan. Iya. Ya itu betul itu. Jadi kalau berbicara mengenai seperti yang diterangkan yang dituduhkan tadi, ya gimana menjelaskan ke mereka sedangkan di dalam kitabnya mereka contoh nih. Ini contoh, nanti coba saudara-saudara pikirkan. 2 Tesalonika berapa? 1 nomor 7 misalnya. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang menyala-nyala. Yesus berada di dalam api yang menyala-nyala. Nah, mohon izin Gurunda. Iya silakan. Iya kan. Bang Anakme dan Bang Usman, mohon izin monitor Bang Usman. Assalamualaikum atau selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Bang Sumang sebentar aja Bang. Oke boleh, silakan. Orang Bugis juga aku Bang ini. Iya silakan. Bang Sumang sakit kah? Saya lagi flu kawan. Batuk emang kelinga ki mori-oreki. Iya, kalau mori-oreki paling Semarang paling 2 hari itu insyaallah anu aja madu ya, madu asli karena pernah aku alami itu. Iya makasih Bang, makasih Masya Allah. Madu asli 1 sendok kalau mau tidur enggak batu lagi kalau malam itu. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya. Iya tapi nggak apa-apa, sakit ini nggak apa-apa. Anggap saja ini penggugur dosa kan ya. Iya Bang. Sambil kita berobat. Cari madu asli ya. Ya cari madu asli. Kalau tidak ada janda atau perawan madunya nanti yang kita cari. Eko degaga madu asli Bang. Madu biasa aja dulu dicoba karena enggak pernah aku coba madu biasa dijual di apotek. Iya. Itu dicampur masa apa Gurunda? Ya. Biasanya ya madu asli pakai kang anakku biasa ro siwani dia nang kena tinro. Oh. Nah, sepisaku pedaka kak agak ya berapa? Polen ko dokter dan lupa aja more. Maka dai nasa amure nuremu nasa makutoro. Maka dai mi dokter nasa surbani minum anu madu. Cani. Furano vino cani denan kana more siwani. Allahu Akbar. Masya Allah. Mega no aburangero sakkan ugo kani lemo-lemo ya agak may dia mampang. Madu asli mani. Iya. Terima kasih Bang Usman atas masukan. Itu aja Bang. Silakan diturunkan aku Bang. Oke ya. Masya Allah. Terima kasih, kita doakan ya Gurunda kita ya. Makasih. Kita doakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Gurunda. Siap. Salam Bang Rahta semua ya. Saya lagi di jalan ini tadi. Ya udah. Oh iya. Lanjutkan. Aman Jakarta aman Gurunda. Aman. Iya. Aman insyaallah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya Abang ya. Oke, buat teman-teman Kristen silakan ya untuk mengajukan permintaan yang mau diskusi ya. Ya, Bang Burung, Bang Burung, la ilaha illallah. Burung merpati. Megatogen nama. Bang Burung. Astagfirullah. Burung. Siaga ya. Mbak Silvi, selamat siang. Mbak Silvi. Nah, dibalik. Ada suara nah. Pak Yuda, assalamualaikum.
Muslim, Kristen bang. Ayo dah. Pada mental lagi nih Roh Kudusnya. Lancing mana no? Iya, yang Islam mohon maaf, jangan dulu ajukan permintaan. Jervo Harley. Saya di bawah saja, saya Muslim, saya Islam. Oh, Muslim, masya Allah. Soalnya ada pengajuan. Bang Kaisar ini kan? Waalaikumsalam. Oh, Bang Kaisar ini, Mi. Oh, Bang Saya Kaisar. di bawah saja, saya nyimak di bawah. Saya nyimak Bang semua guru dah, semua guru saya nyimak di bawah. Apaan sih? Iklan dulu, Bang Kaisar. Iklan dulu ya. Iklan lah dulu Bang Kaisar ya. Bang Jervo monitor ya. Ya, shalom Bang. Ya, saudara. Abangku silakan. Boleh tanya soal Islam Bang? Boleh. Ya, silakan Abang. Kepada Gurunda, silakan. Ya, yang disembah Muhammad sama yang disembah kakek Muhammad sama nggak? Kakeknya Nabi Muhammad. Ya, kakeknya Nabi Muhammad. Kalau dikatakan Abdullah, hamba Allah, kalau dia menyembah Allah berarti sama. Tapi kalau pernah menyembah berhala berarti nggak sama. Karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyembah berhala. Nabi Muhammad menyembah Allah. Gitu saudara. Ada riwayat? Masalahnya? Ada riwayat kakeknya nyembah berhala? Bukan masalah riwayatnya Bang. Ini ya. Pertanyaannya kan dari mana kakek Muhammad mengenal nama Allah? Oh. Sehingga dia menamakan anaknya kekasih Allah. Iya, Masya Allah. Jadi orang-orang Quraisy itu mereka memang tahu kalau nama Tuhan itu adalah Allah. Mereka tahu. Makanya di dalam Al-Quran surah Az-Zumar, surah Az-Zukhruf, dan juga surah Yunus, ketika orang-orang ini ditanya, siapa yang menciptakan engkau? Mereka akan menjawab, yang menciptakan kami itu adalah Allah. Mereka udah tahu itu. Sebelum Nabi Muhammad SAW kemudian menerima Al-Quran, orang-orang Quraisy itu sudah menyembah, sudah tahu bahwa Tuhan mereka itu adalah Allah. Kenapa demikian? Karena Nabi Ismail adalah kakek mereka. Nabi Ismail mengenal itu. Nabi Ibrahim pun mengenal Allah, Tuhan dia. Wala in sa'altahum man khalaqahum layakulunna Allah wa anna yufakun. Dan jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, niscaya mereka akan menjawab Allah. Lalu kenapa mereka menyembah berhala itu? Sama seperti, mohon maaf nih, sama seperti orang yang menyembah berhala, mereka menganggap bahwa benda itu bukan Tuhan. Benda itu hanya mediasi, hanya media untuk menghubungkan mereka kepada Tuhan yang tak terlihat. Enggak paham saya Bang. Maksudnya gimana? Mereka tahu bahwa benda itu benda mati. Kita menyembah berhala, misalnya dia bikin patung. Tanya, apakah Tuhan benda ini yang mendatangkan rezeki? Bukan. Bukan. Tetapi benda ini kemudian sebagai penyambung untuk kami kemudian sampai kepada Tuhan yang tak terlihat itu. Masih bingung saya Bang. Nggak, kalau mereka tahu yang mereka sembah itu bukan pencipta, mengapa mereka menyembah? Kalau mereka mengetahui ada Allah yang menciptakan, kenapa mereka menyembah berhala? Nggak langsung aja. Kan mereka sudah mengenal dari Ismail. Kalau tadi Bang bilang mereka sudah mengenal dari Ismail. Itu Kenapa mungkin cocoknya ditanya kepada mereka, saudara, bukan ke saya. Sama seperti ketika saya bertanya kepada saudara kan ya, kenapa Anda tahu Yesus itu manusia? Kenapa Anda sembah? Apa kata saudara? Karena sorry Bang.
Karena Yesus itu adalah ilahi. Iya kan? Yang datang dalam bentuk manusia. Kenapa dia mati? Kalau Karena di dia manusia. Alkitab bilang daging, Bang. Saya bukan Tritunggal, Bang. Iya, sama contoh misalnya. Ketika orang Kristen seperti itu sama. Jadi kalau Anda bertanya kenapa mereka tidak menyembah, karena Allah belum menyatakan diri kepada mereka dalam bentuk pewahyuan. Begini. Oke, Bang. Tujuan saya begini, Bang. Saya nonton video Abang meledak-meledak, marah, bilang kita pakai nama Allah di Alkitab. Yes. Ya mungkin saya tidak tanya kan. Tapi kok kakeknya sudah mengenal. Kakeknya Gitu bukan loh. Kristen. Nama itu sudah ada. Yes, sebelum dan bukan Muhammad. Kristen. Dan satu hal Iya, yang tapi- perlu saudara paham, izin. Satu hal yang perlu Anda paham. Bible diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bukan rujukannya kepada orang Arab. Tidak ada kakeknya Nabi bukan Muhammad yang masalah datang ini. kemudian untuk dijadikan sebagai referensi penerjemahan Bible. Itu. Iya. Kalau masalah nama yang diambil, tapi kan yang dipermasalahkan karena itu nama itu tidak boleh dipakai. Yes, Kenapa karena dipakai? Kristen menggunakannya pada bukan tempatnya. Ya itu kan permasalahan. Kalau saudara Kristen menggunakan pada tempat yang sebenarnya, ya tak masalah. Karena memang Allah satu-satunya Tuhan dan tak ada Tuhan selain Allah. Tapi Artinya sayangnya, maksudnya gini, saudara Kristen Bang, menggunakan gini, Bang, kata terlalu Allah jauh, Bang. itu bukan Terlalu pada jauh, tempatnya. Jatuhnya kepada Terlalu jauh. penistaan, Maksudnya saudara. begini, Abang marah karena nama itu dipakai itu, sedangkan nama itu sudah dipakai sebelum Nabi Abang punya. Dipakai oleh mereka bukan untuk dihinakan oleh mereka. Abdullah artinya hamba Allah. Cocok itu. Anda mau pakai Kan di nama Alkitab Abdullah juga tidak boleh. dipakai untuk menghinakan. Kalau di kitab Anda Kita bukan ada yang menghina loh. Alkitab juga kan LAI tidak menghina. Kata siapa? Cuma kan Kata siapa, Bang? ya, artinya kan Allah itu kan kalau di Alkitab itu kan sesembahan, bukan. Coba Anda baca 1 bukan Korintus maksud 1 menghina. nomor 25 Sama boleh? seperti ini kan, seperti Abdul kakeknya Saudara, Muhammad. boleh enggak Allah kalau itu kan kita apa berdiskusi menghina? itu saling ganti-gantian dan kita mendengarkan lawan diskusi kita, bukan cuman congor. Bukan cuman telinga kita dengan congor kita yang kerjasama, tapi kita harus kuping kerjasama dengan mulutnya lawan diskusi kita. Boleh nggak? Boleh ya? Nah, karena Anda mengatakan di Bible tidak dihinakan Allah. Kata siapa? Yesus disebut sebagai anak Allah, itu menghina kami. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak. Anda mengatakan Yesus anak Allah, itu menghina. Kenapa Anda tidak mengatakan saja Yesus anak dewa, Yesus anak Theos, atau Yesus anak Bapa, atau Yesus anak Elohim? Kenapa harus Tuhan kami yang kalian bawa? Itu yang maksud saya. Bilang Tuhan Abang. Artinya nama itu sudah ada waktu zaman, dan nama itu yang Abang permasalahkan itu sudah ada sebelum zamannya Nabi Abang Saya ada. Kenapa iakan. Saya iakan. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Yang disembah para nabi adalah Allah. Berarti Allah sudah ada. Jauh sebelum ada itu ada. Kan tadi saya sudah menguraikan itu, saudara. Saya mengatakan ketika Anda membawa narasi, kenapa Anda marah? Ketika Kristen menggunakan kata, jelas saya marah. Karena Kristen menggunakan kata Allah dengan sangat menghinakan nama itu. Nama yang kami muliakan dipakai dengan serampangan. Contoh 1 Korintus 1 nomor 25. Karena kebodohan Allah. Kenapa Tuhan kami disebut Boleh bodoh? menanggapi cuma Kenapa Tuhan kami harus disebut bodoh? Hah? Kenapa Tuhan kami harus disebut bodoh? Hetimeros Theos. Sebab kebodohan Allah. Sedangkan Theos itu dewa. Harusnya sebab kebodohan dewa. Kenapa harus Tuhan Bang, saya? coba tunjukkan datanya, Bang. Itu kayaknya tidak ada ayat begitu, Bang. 1 Korintus 1 nomor 25, silakan saudara.
Sudahlah, abang selalu banyak bawa masalah apa? Bawa ayat salah. Begini, Bian. Kita tidak usah ke ayat aja, Bang. Nanti Jangan Anda menuduh saya salah. Silakan salah. Anda baca 1 Korintus 1:25. Jangan saudara, jangan. Abang Jangan Anda suka-suka mengatakan saya bawa data salah. Jangan. Anda baca 1 Korintus 1:25. Please, baca. Silakan dibuka mute-nya, Bang Jervo. Sumber perdebatan itu karena yang di Bang Broson diam dulu, Bang Broson diam dulu. Anda di bawah saja ya, Anda di bawah saja. Mohon maaf, saya turunkan Anda. Silakan dibesarin. Ya, saya Silakan dibesarin. Nah, ini terjemahan ini. Ini terjemahan yang tidak sesuai dengan original teksnya. Coba original teksnya, ada gak yang sanggup menunjukkan kepada Anda saya? sudah salah. Begini, Bang. Begini, saya tidak mau Anda baca ayat karena Anda baca ayat salah. Tadi Anda bilang kebodohan Allah. Itu bukan kebodohan Allah. Anda salah kan bacanya. Besarin Alfi. Oke, Alfi, siap. Tadi Anda baca kebodohan Allah. Ternyata di situ kebodohan dari diam Allah. Dulu Bang Jervo, diam dulu. Tidak usah Diam dulu Bang Jervo, sebentar. Tidak saudara, saya menghargai keminimalan ilmu Anda. Saya hargai itu. Silakan Dinda. Anda baca satu kata Anda hilangkan, itu sudah salah. Diam dulu. Coba original teksnya silakan. Original teksnya silakan. Iya. Di sini dikatakan hotito moron toteo. Apa artinya? Karena kebodohan dewa atau karena kebodohan teos. Coba. Itu artinya, saudara. Tapi diganti Allah di situ. Kami marah. Saudara-saudaramu Islam marah. Kenapa nggak dihargai sih? Itu original teksnya tuh. Sebab kebodohan dewa. Kenapa harus menggunakan nama Tuhan kami? Kenapa nggak gunakan Theos? Ada Allah di situ. Ada Allah. Nggak ada. yang ngoceh bilang Allahnya Allah mereka bukan kami. Diam dulu, penyembah tai, kau di bawah dulu. Naik. Mana coba tunjukkan saudara. Bang, ingat ya. Kalau mau bicara sampai ke Coba. Kau baca original teks silakan. Kau baca. Baca original teksnya. Ada ahli bahasa, silakan suruh baca. Bang, saya bukan orang, saya belum bisa baca bahasa Yunani. Makanya itu, ini saudara. Maksud saya gini, Bang, kita tidak usah lari ke ayat. Ini permasalahan ke kata-kata yang Abang tidak suka tadi kita bilang. Nah, itu buktinya nih. Ini buktinya. Saya tidak marah itu tanpa alasan. Marah karena ada alasan. Kok Anda mau meninggalkan bukti? Bang. Ini bukti. Iya, begini, salah nggak ini? Anda marah-marah di sini, buktinya keluarga orang tua dari nabi kalian sudah menyembah berhala, padahal mereka sudah mengenal nama itu sebagai pencipta. Subhanallah. Saya tidak sedang marah kepada keluarga Rasulullah. Saya kepada Anda, Karisteng. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Harusnya ke LAI itu, Bang. Ke LAI aja kalau gitu. Terus Anda ngapain ke sini? Karena menurut saya begini, Bang. Maaf, Abang marah-marah. Begini, Abang marah-marah. Nama itu dipakai. Saya juga bisa protes. Kenapa nama itu kata itu dipakai? Karena orang Islam banyak bilang Tuhan kita sama. Karena tertulis di Alkitab kata itu. Padahal kita beda. Nah itu kalau Abang mau marah, saya juga bisa marah. Silakan. Apa alasan Anda marah? Siapa yang? Apa alasan Anda marah? Karena kata itu, karena tertulis di Alkitab, banyak teman-teman Islam di Indonesia bilang ke kami, dengar dulu Bang, bahwa Tuhan kita sama. Ada tertulis, siapa Tuhanmu? Sama, siapa Tuhan yang sama. menyebabkan kemudian mengatakan itu? Karena di kitab kalian ada kata Allah. Nah itu maksudnya saya gini Bang. Terus kenapa Anda yang marah? Anda yang mengambil kata Allah, Anda pula yang marah. Banyak juga yang kalian manfaatkan. Kalian manfaatkan menipu kami.
umat Kristen bahwa mengatakan bahwa Tuhan kita sama karena Nenekmu kiper. tulisannya sama. Orang Islam mana yang mau mengatakan bahwa Tuhannya umat Islam dan Tuhannya Kristen sama? Umat Islam mana? Tunjukkan kepada saya. Bang, tunjuk. Seumur saya ini sudah banyak, bukan satu orang, dua orang yang bilang Tunjukkan bahwa kepada Tuhan kita saya sama. orang Islam mana yang mau memperbodoh diri, mengakui Tuhannya Kristen dan Tuhannya Islam itu sama. Abang terlalu banyak di TikTok, nggak banyak di lapangan. Kalau abang bergaul, saya ini bergaul di sini. Banyak Jervo yang Congor, mengatakan. diam. Jervo Congor, diam. Lanjut Gurunda. Kalau cuma kabar burung kayak begitu. Sekarang saya katakan kepada saudara, saya marah ketika orang Kristen menggunakan kata Allah bukan pada tempatnya. Kalau orang Kristen menggunakan nama Allah pada tempat yang seharusnya, apa yang saya marahkan? Tidak akan saya marah, karena Allah itu memang adalah Tuhan satu-satunya. Yang menciptakan orang Kristen adalah Allah. Saya tidak marah untuk itu. Tapi ketika dikatakan Yesus anak Allah, kurang-kurangi pakai kata itu. Saya sudah mulai kurang-kurangi. Alhamdulillahirabbil alamin. Anda pakai kata apa sekarang? Anda pakai kata apa? Ini apalagi sih, di mute dulu lah Bang Ran. Silakan Bang Jervo. Lah turun dia. Beleng. Ya dia manggil Tuhannya sekarang dengan panggilan apa? Bang Rantono. Sharing knowledge sedikit sebelum sapa. Bang Ratono. Di sharing knowledge sedikit biar paham dulu nih teman-teman muslim. Sebenarnya menerjemahkan kata theos menjadi Allah itu salah, teman-teman. Boleh dibesarkan sekali lagi layar Alfi, Bang? Silakan. Ya. Kalau dikatakan di terjemahannya lah itu sebab yang bodoh dari Allah atau sebab yang bodoh dari Allah, ini kekeliruan. Karena kan di sini berbunyi hotitomoron toteo ya sopoteron. Theo adalah bentuk non akusatif dari kata theos tuh. Theos itu non nominatifnya. Theos sebenarnya jajaran padanan kata bahasa Indonesia itu Tuhan, bukan Allah tuh, atau bukan Allah. Karena kenapa? Teman-teman tahu kata ateis kan? Ateis itu diserap dari dua kosakata. A itu tidak, teis itu dari kata theos. Artinya apa? Tuhan. Makanya orang-orang ateis itu disebut tidak bertuhan. Nah, bukan tidak beralah, tapi tidak bertuhan. Nah, sama Tuhan sama dewa padanan yang sama. Lalu kata satu lagi, teologi. Teologi itu diambil dari kata theos dan logos tuh. Apa arti teologi? Ilmu pengetahuan tentang Tuhan, ilmu ketuhanan, bukan ilmu kealahan gitu. Ya, dengarkan ya. Jadi sebenarnya yang pas di situ tuh sebab yang bodoh dari Tuhan, bukan sebab yang bodoh dari Allah. Karena di sini tertulis theos, maka konsekuensinya biar theos ini bisa digunakan untuk sang Bapa dan Kyrios dipaksakan kepada Yesus, dipaksakan menjadi Tuhan, makanya kata serapan Allah ini itu digunakan oleh pihak kekristenan Indonesia. Ya. Lalu pertanyaanku kepada Kristen Indonesia, satu aja pertanyaanku. Dari sekian banyak bahasa Indonesia yang menyerap bahasa asing gitu ya, kenapa kalian harus berkiblat ke bahasa Arab? Kenapa? Seindah itukah bahasa Arab sehingga kalian itu mengadopsi bahasa Arab gitu? Kitab contohnya, kitab bahasa Arab. Apalagi Rasul, Nabi. Kenapa harus ke bahasa Arab? Kenapa malu dengan bahasa Yunani? Kan seru ya kalau pakai apostolos gitu. Apostolos, biblos, kan keren gitu. Lucu. Kenapa kalian harus pakai bahasa Arab gitu? Sementara kalian sering kali ya nge-framing Nabi kami dari Arab lah, non Israel lah gitu. Cinta itu bahasa Arab. Dinda, ada yang menulis di bawah kata Allah itu bahasa Indonesia bukan bahasa Arab katanya.
Boleh tunjukkan di KBBI. Tunjukkan KBBI kata Allah. Bahkan di luar kepala Alfi itu, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Bahasa Arab. Boleh saya Banyak. izin? Boleh saya Iya, Bu, izin? ya. Silakan. Saya mau nyapa Bang Zuma, Gurundas, Iya Bunda. Iya benar. Ustadz Miftah, Ustadz Iya, Tanta. Doain saya sehat juga. Amin. Allah Iya, makin saling mudah mendoakan saya kita, doakan. Bun. Ya, udah lanjut, saya mau turun dulu ya, biar ada Oh nggak apa-apa Bunda, udah di Mau sini aja, masak? Bunda. Hah? Mau masak juga? Mau Kayak yang masak tadi tuh. masakku kata Bang Zuma. Ketika ke pojok masak dia langsung. Oke, saya standby. Lanjut. Iya Bunda, siap. Sehat-sehat. Salam buat keluarga juga Bunda. Bang Zuma kalau perlu nampol Oten, saya dipanggil ya. Siap Komandan, perintah dilaksanakan. Oke. Lanjut. Masya Allah. Ya Bang Ratono, Bang Luk,